Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali Mimbar Gemar Online pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Bahan perenungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Amsal pasal 2 ayat 4 sampai yang ke-6. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pokok-pokok perenungan kita pada pagi hari ini tentang ketekunan dalam mencari hikmat. Ayat ini menekankan pentingnya ketekunan dalam mencari hikmat. Mencari hikmat haruslah seperti mencari perak atau harta terpendam yang membutuhkan usaha dan dedikasi tinggi. Ini berarti kita harus bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk belajar, merenungkan firman Tuhan, dan mencari nasihat dari orang-orang bijak. Yang kedua, hasil pencarian yang sungguh-sungguh. Jika kita mencari hikmat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengerti takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Itu terdapat di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10. Dan pengenalan akan Allah adalah tujuan utama dari hidup kita. Dengan memiliki hikmat, kita dapat membuat keputusan yang benar, menghindari dosa, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah sumber hikmat. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Hikmat tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk memberikan kita hikmat. Kita juga harus membuka diri untuk menerima hikmat dari firman Tuhan dan dari orang-orang yang saleh. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dedikasikan waktu untuk belajar. Sisihkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gunakan sumber-sumber lain seperti buku-buku Kristen, khotbah atau artikel-artikel yang membangun iman. Dan berdoa untuk hikmat. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan menjawab doa kita jika kita meminta sesuai dengan kehendak-Nya. Dan ciri nasihat dari orang bijak. Jangan ragu untuk mencari nasihat dari orang-orang yang lebih dewasa dan berpengalaman dalam iman. Mereka dapat memberikan perspektif yang berharga dan membantu kita melihat hal-hal yang mungkin tidak kita sadari. Hidup dalam takut akan Tuhan, usahakan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hindari dosa dan lakukan yang benar di mata Tuhan. Dengan demikian, kita akan semakin bertumbuh dan hikmat dan pengenalan akan Allah. Renungan tambahan, motivasi yang benar. Penting untuk memeriksa motivasi kita dalam mencari hikmat. Apakah kita mencari hikmat untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan kepada sesama? Juga kerendahan hati. Hikmat yang sejati hanya dapat ditemukan dalam kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya dan bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk membimbing kita. Dan kesabaran mencari hikmat adalah proses seumur hidup. Jangan berkecil hati jika kita tidak langsung mendapatkan jawaban atau solusi yang kita cari.
Teruslah mencari dengan tekun dan percayalah bahwa Tuhan akan menuntun kita kepada waktu yang tepat. Semoga bahan perenungan kita pada pagi hari ini bermanfaat dan memberkati kita semua dalam perjalanan mencari hikmat dari Tuhan. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, kami mengucapkan terima kasih atas segala pimpinan tuntunan Tuhan sepanjang malam tadi ya Tuhan. Kami telah bangun dengan keadaan tubuh yang sehat, dalam keadaan tubuh yang bugar ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah kami ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan di gereja GSJA Penil Surabaya dan gereja GSJA Kemendung ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu hikmat, kebijaksanaan untuk melakukan segala sesuatunya melangkah bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami beraktivitas, kiranya Engkau menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Biarlah di dalam pekerjaan kami Engkau bekerja ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, supaya kami juga Tuhan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan bekerja ya Tuhan. Dan begitu juga Engkau sertai kami ya Tuhan di dalam perjalanan kami untuk menuju ke tempat kerja kami. Jauhkan kami dari segala kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.